dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, amma ba'd. 91,1 FM Radio Robbani, merajut ilmu dan peradaban, generasi Robbani dan pemirsa KMTV dimanapun antum dan antuna berada. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala di kesempatan pagi hari ini. Kita dimudahkan kembali untuk bertemu di program Diktat, Dialog Keilmuan Islam bersama Ustadz. Dan alhamdulillah untuk ketiga narasumber kita untuk hari ini sudah berkesempatan hadir di studio di sela-sela kesibukan beliau-beliau ini. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku qudwah dan uswah hasanah kita dalam kehidupan. Kita senantiasa bermohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk menyampaikan salawat dan salam kita kepada keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabat beliau, dan tentunya kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah menjaga dan menjalankan ajaran serta sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Taib generasi Robbani dan pemirsa KMTV dimanapun antum dan antuna berada, kita akan membahas sebuah judul yaitu Kamuflase Cinta. Ini seperti apa dan bagaimana nanti seperti biasa akan kita dengarkan masing-masing penjabaran dari guru-guru kita yang sudah berhadir di studio. Ada guru kita Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Kabar baik Ustaz ya. Alhamdulillah. Barakallah fiik Ustaz. Kemudian ada guru kita Ustaz Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Khair Ustaz ya. Barakallah fiik. Kemudian ada juga guru kita Ustaz Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Barakallahu fikum untuk guru-guru kita. Jazakallah khairan untuk antum yang sudah menunggu dari tadi. Dan alhamdulillah kita sudah hadir dan akan menyimak masing-masing penjelasan dari guru kita terkait tema Kamuflase Cinta. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita akan langsung saja mendengarkan. Seperti biasa, kita akan minta kesediaan pertama dari guru kita Ustaz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah Ta'ala. Falyatafadhal mashkura Ustaz. Naam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa raziquhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidul awwalin wal akhirin wa mahattatu qulubil mu'minin al muhibbin sallallahu alaihi wa ala alihi tayyibin wa azwajihi tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihi al-qadatil ghurril mayamin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmin yamtazu fi ashabus shimali an ashabil yamin. Amma ba'du. Fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bitaqwallahi azza wa jal rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ashabul fadilah, para masyayikh yang hadir ataupun yang menyaksikan serta mendengarkan, hadir bersama kita di studio pada hari ini
seperti biasa Fadilatul Dr. Hidayatul Ismail hafizahullah wa Fadilatul Dr. Helmi Basri hafizahullah, dan sahabat kami yang senantiasa setia menemani, Ustaz Rainaldi Amran, dan teman-teman di studio Pak Cip Bayali dan Abu Aldian Adnan, serta para pemirsa, para pendengar dimanapun berada. Alhamdulillah, Allah berikan kita kesempatan hari ini untuk bincang-bincang santai di studio ini. Mudah-mudahan menjadi penjalin silaturahim di antara kita, dan mudah-mudahan menambah cinta dan kedekatan antara hati kita. Apalagi temanya juga tema cinta. Saya seperti biasa diminta untuk memuqaddimah, isi tentu yang akan disampaikan oleh kedua tuan guru kita, bahwa cinta adalah anugerah yang Allah berikan kepada para hamba. Karena tanpa cinta hidup itu akan terasa hampa. Bahkan dia menjadi alat untuk menjadi nikmat. Segala amal dan perbuatan dalam ibadat kita, sehingga menjadi salah satu dari 3 rukun ibadah yang harus senantiasa menyertainya: al-khauf, wal-raja, wal-mahabbah. Rasa takut, rasa berharap, dan cinta yang membara terhadap Allah yang kepadanya kita beribadah. Bahkan dia juga syarat iman kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kita harus mendahulukan cinta kepadanya daripada cinta kepada diri sendiri, anak dan orang tua, dan seluruh yang ada di dunia. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman seseorang sampai aku lebih dicintainya dari anaknya, orang tuanya, dan manusia semuanya. Oleh itu ketika Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala an menyatakan cintanya kepada baginda Nabi SAW, dengan sejujurnya dia katakan, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Dia bicara tentang cinta natural, cinta alami. Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diriku sendiri. Ya sudah, alami sekali, tabi'i dan natural, orang akan mencintai dirinya lebih dari yang lain. Tapi Nabi SAW katakan, nih cintanya cinta syar'i, jadi harus juga dengan syariat. Maka la ya Umar hatta akuna ahabba ilaika min kulli syai' hatta min nafsik. Belum diterima ya Umar sampai cintamu kepadaku lebih daripada cintamu kepada segala sesuatu termasuk dirimu. Nah, Umar radhiyallahu ta'ala lihat kaum muslimin dan muslimat, mereka langsung serta merta, tidak pikir-pikir dan bermain logika. Al-ana ya Rasulullah la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in hatta min nafsi. Sekarang ya Rasulullah, saya rubah, engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu sampai dari diriku sendiri. Allah. Ini dibuktikan Umar ketika suatu hari dia membagi harta kepada para mujahidin, lalu dia berikan kepada Usama ibn Zaid
lebih daripada yang dia berikan kepada anaknya sendiri, Abdullah bin Umar. Melihat itu Abdullah bin Umar, kan dia masih muda waktu itu, ya abati a'taita Usamata akthar mimma a'taitani wa qad fa'altu ma fa'al wa ramaitu ma rama, sampai dia sebutkan alasannya. Padahal yang kami lakukan sama, apa yang dia lakukan saya lakukan, kenapa kok saya sedikit? Lalu Umar radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ya bunai, inna Usamata kana ahabba ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min abik. Sesungguhnya Usama lebih dicintai oleh Rasulullah SAW dari bapakmu sendiri. Oleh sebab itu saya harus lebih mendahulukan orang yang dicintai oleh Nabi SAW daripada yang lain. Subhanallah. Oleh sebab itu saya harus lebih mencintainya daripada mencintai dirimu sendiri. Demi cinta pada Rasulullah SAW. Nanti Ustaz Hidayatullah akan lebih menjabarkan bagaimana fenomena cinta para sahabat kepada Nabi SAW. Mereka menyatakannya dengan ketaatan, dengan mengikut, dengan patuh dan tunduk. Tidak bertanya tentang ilat-ilat hukum, hikmah-hikmah. Coba lihat, seseorang diambil emas, cincin emas dari tangannya oleh Nabi SAW lalu dibuang, yang lain ikut membuang cincin emas yang ada di tangannya. Dia tidak tanya, kenapa dibuang? Tidak. Ketika dikatakan kepada yang dibuang cincinnya oleh Nabi SAW setelah Nabi pergi, ambilkan bisa dimanfaatkan. Nabi hanya melarang laki-laki memakai. Qala wallahi la akhudhu syai'an tarahu anni Rasulullah SAW. Demi Allah saya tidak ambil sesuatu yang Nabi sudah buang dari tangan saya. Subhanallah. Kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gimana tidak? Karena semua alam ini mencintainya. Para malaikat mencintainya, wa in tadhahara alaihi fa innallaha maulahu wal malaikatu wa salihul mu'minin. Subhanallah. Andainya kalian bersepakat untuk membuat dia tidak senang, ingat Allah, para malaikat dan orang-orang mukminin yang saleh yang akan menolongnya. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Pohon kurma merintih sedih ketika ditinggalkannya. Batu mengucapkan salam kepadanya. Gunung menyatakan cinta kepadanya. Hada Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Maka tidak mungkin kaum muslimin dan muslimat, kaum muslimin tidak mungkin tidak mencintai Nabi SAW. Tidak mungkin tidak mendahulukan Nabi SAW. Oleh itu semua kita pasti akan mengatakan cinta kepada Nabi SAW. Dan kita sepakat bahwa cinta kepadanya harus lebih didahulukan daripada cinta kepada siapapun. Dan kita sepakat bahwasanya cinta kepada Nabi adalah syarat sempurnanya iman. Dan kita sepakat bahwa orang yang paling cinta kepada Nabi adalah yang paling taat kepadanya. Dan kita sepakat bahwa cinta yang pasti diterima dan cinta yang paling hebat adalah cinta para sahabat kepada Nabi SAW. Oleh sebab itu, nyatakanlah cinta kepadanya seperti para sahabat yang diterima menyatakan cinta kepadanya. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kita pemahaman yang hakiki, pemahaman yang syar'i, pemahaman yang diterima, yang menyebabkan kita berjalan di atas lurus dan istiqamah. Bukan seperti kata pepatah, kullun yadda'i waslan bilaylah wa layla la tuqiru lahu bidzaka. Semua mengklaim cinta kepada Laila, tapi Laila tidak menerimanya. Ibarat cinta bertepuk sebelah tangan, sakitnya itu di sana. Ketika kita bertemu dengan Nabi SAW, ternyata kita tertolak. Akibat apa? Mungkin kita abai mempelajari
lalai memahami cinta seperti apa yang diinginkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kita dengarkan kedua masyayikh kita menjabarkan hal tersebut, bagaimana fenomena para sahabat, dan itu sebanyak diperlihatkan oleh mereka, pengorbanan mereka siap meninggalkan kebiasaan yang sangat mereka gandrungi demi cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan bagaimana pula aja di saat ini banyak orang dengan cinta ternyata adalah kamuflase, berlindung, berkedok di bawah cinta, tetapi melakukan hal-hal yang kalau Nabi hidup pasti dia, kata orang kampung seelmeng, hempas selema karena marah mau sampai selemo dek wong ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk pendahuluannya. Masya Allah. Untuk antum, kita ingatkan untuk antum yang ingin bertanya silahkan ke 082174909911 mulai dari sekarang dengan menyebutkan nama ataupun tempat tinggal dan juga pertanyaan yang antum maksud. Kita dengarkan berikutnya penjelasan dari guru kita Ustaz Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah Ta'ala. Falyatafadhal mashkur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para guru yang kita muliakan, guru kita Ustaz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA dan guru kita Dr. Hilmi Basri LCMA, seluruh ikhwah yang hadir di studio, yang selalu setia di dalam menemani pada setiap kegiatan dakwah. Semoga Allah jadikan itu semua dalam timbangan kebaikan antum dan seluruh pemirsa, pendengar dimanapun berada. Semoga senantiasa dirahmati dan dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada kata yang paling pantas untuk mengawali majelis kita melainkan kalimat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya, berbagai macam karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Semoga nikmat-nikmat dan karunia itu bisa kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berlindung kepadanya agar nikmat-nikmat itu ya melalaikan kita dan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita cintai dan Nabi yang kita rindukan. Dan mudah-mudahan kita bisa membuktikan kecintaan kita dan kerinduan kita kepadanya, tentu dengan menjalankan sunnah-sunnahnya dan ajarannya. Dan kita ucapkan juga salat dan salam ya, semoga tersambung kepada keluarga dan keturunan beliau dan kepada seluruh para sahabat-sahabat yang selalu setia dan berjuang tanpa terkecuali dari mereka ya, dan kemudian kita semua dari umatnya yang setia di atas jalannya sampai hari kiamat kelak. Ikhwafillah, tadi guru kita telah memulai dengan dalil-dalil syar'i yang mana bahwa mencintai Nabi SAW merupakan dasar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Maka dengan mencintai ya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka kita mencintai Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, dan dengan mengikutinya adalah kita membuktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ya, pada giliran saya ini akan mencoba untuk memberikan sedikit gambaran tentang seperti apa yang sesungguhnya yang diinginkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, agar kita benar-benar ya bisa berada di atas jalan yang lurus ya. Cara bagaimana untuk mencintainya. Di antaranya ya para ulama menyebutkan dengan
Pertama adalah ketika kita ingin membuktikan cinta kita kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah tasdiquhu fima akhbar, yaitu kita membenarkan ikhwafillah seluruh berita yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, berita-berita apa saja, berita tentang Allah tabaraka wa taala, bicara tentang sifat-sifat Allah azza wa jalla, kita benarkan, kita imani, dan kita yakini. Ya. Karena berita yang dibawa Nabi banyak sekali, termasuklah berita-berita tentang masa lampau, dari kisah umat-umat terdahulu, ya, termasuk berita-berita yang akan datang, tentang hari kiamat, tanda-tandanya, tentang alam barzah, tentang padang mahsyar, kebangkitan padang mahsyar, ya, sampai nanti ya seluruh berita yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang timbangan, tentang hisab, tentang syafaat, tentang haudin Nabi sallallahu alaihi wasallam, surga dan nerakanya. Nah, kita orang beriman wajib membenarkannya. Kalau kita mencintai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, adakah mungkin kita katakan orang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi dia tidak percaya tentang siksa kubur? Tidak percaya tentang, ya, bagaimana nanti di hari kiamat? Tentu tidak mungkin kita mengatakan, ya, jangan-jangan ini hanya sebuah, ya, kalimat yang dikatakan tapi tidak sesuai dengan apa yang pembuktian. Nah, ini yang pertama. Kita berusaha untuk membenarkan seluruh apa yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kedua, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, yang mesti kita lakukan ketika ingin membuktikan cinta kita kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah ta'atuhu fi ma'amar. Kita taati Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita taati Nabi kita. Nah, ketaatan kepada Nabi kita SAW sesuai dengan apa yang telah disampaikan. Ketaatan kepada Nabi ada yang hukumnya wajib, ya, ada yang sunnah, ya. Maka yang wajib kita dahulukan, yang sunnah, ya, kita lakukan. Ini ada orang subhanallah kalau salawatan berjamaah, tapi kalau salat sendirian. Ini kan mana yang harusnya kita lakukan gitu ya. Mana seharusnya kita lakukan? Ya, kita lakukan berjamaah. Allah, ya, menyuruh kita untuk salat, Nabi kita menyuruh kita untuk salat. Kita taati Nabi kita SAW. Makanya Nabi mengatakan apa? Kullu ummati yadkhulunal jannah. Ya. Umat Nabi masuk surga. Illa man aba. Kecuali yang enggak mau. Ternyata ada yang enggak mau gitu ya. Ternyata yang ada yang tidak mau dari umat Muhammad SAW yang tidak mau masuk surga. Para sahabat pun bertanya, ya, siapa mereka itu ya Rasul? Ya, siapa yang mereka itu yang tidak mau atau enggan untuk masuk surga? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Kalau ingin membuktikan cintanya kepada Nabi kita SAW, siapapun, saya dan seluruh kita semua, dan pasti ingin membuktikan cintanya, ya, maka taati Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Seluruh berita dan kita benarkan dan seluruh perintahnya kita lakukan. Ya. Terkadang ada orang subhanallah, ya, dengan membuktikan cintanya, ya, dengan apa? Menggabungkan selawatan dengan musik misalnya. Musik koplo kalau bahasa orang hari ini kan. Ini apakah ini cinta yang sebenarnya? Cinta sejati? Atau ini adalah cinta yang kamuflase itu gitu kan, yang tidak bisa membuktikan apakah itu sebenar cinta atau tidak. Ikhwafillah rahimakumullah, ya, banyak orang yang subhanallah berusaha untuk membuktikan tapi terkadang tidak tahu jalannya, tidak tahu jalan bagaimana membuktikan cintanya kepada Nabi kita SAW. Maka disinilah seluruh perintah-perintah Nabi kita SAW, ya, kita taati, kita lakukan, termasuk dalam bab-bab yang sunnah misalnya, ya, misalnya itu tadi seperti kita menjaga mazhar kita, ya, kita menjaga penampilan kita, di antara sunnahnya seperti jenggot, kemudian kita tidak isbal, ya, kita jaga itu. Dan yang aneh terkadang di saat kita yang menjaga seperti ini,
ya tuduhan-tuduhan yang aneh pun disematkan. Katanya dia cinta kepada Nabi kita SAW. Bahkan bukan hanya itu, membenci orang yang berusaha mencintai Nabi SAW. Ya. Nah, ini adalah sesuatu yang mesti kita perhatikan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kalimat itu kita ucapkan namun tidak bisa kita buktikan. Ya. Maka ikhwafillah rahimakumullah, lakukan perintah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan jadikan dasar melakukan itu adalah cinta kita kepadanya. Nah, yang ketiga ikhwafillah rahimakumullah adalah wastinabu manha anhu, kita jauhkan dan kita tinggalkan seluruh apa yang dilarang oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita melarang kesyirikan, kita tinggalkan kesyirikan. Ya. Nabi kita melarang untuk meminta kepada dukun, kita tinggalkan itu semua. Ya. Kita tinggalkan itu semua. Dan Nabi kita melarang untuk bertanya kepada orang-orang yang mengaku mengetahui perkara-perkara yang gaib, ya kita tinggalkan itu semua. Ya, kita tinggalkan itu semua. Jangan ada di antara kita yang meyakini ya keris keramat, ya kemudian pohon yang keramat, atau mungkin kubur keramat, atau yang lainnya. Ini tidak mungkin. Orang yang mengaku cinta kepada Nabi SAW melakukan apa yang dilarang oleh Nabi kita SAW. Ini cinta yang berkamuflase itu. Buktikan cinta kita kepada Nabi SAW dengan mengamalkan apa yang apa yang dilakukan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seluruh larangan Nabi, larangan berpecah belah kita tinggalkan, larangan kita berghibah kita tinggalkan, larangan apapun di dalam syariat ini yang dilarang oleh Nabi kita SAW kita tinggalkan. Karena itu adalah bentuk pembuktian kita. Ketika Al-Quran menyebutkan diharamkan riba, kita tinggalkan riba. Ketika Nabi SAW ya menyebutkan larangan berbagai macam ya dosa-dosa, kita tinggalkan seluruhnya. Kita berusaha untuk meninggalkan itu dalam rangka membuktikan cinta kita kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwafillah, dan yang keempat adalah wa alla yu'badallah illa bima syara'a. Nah, kalau ingin membuktikan cinta kita kepadanya, maka tidaklah kita beribadah kepada Allah ya kecuali apa yang telah disyariatkan olehnya dan apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Lakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan. Nah, inilah ikhwafillah, kalau kita ingin membuktikan cinta kita kepada Nabi kita SAW, lakukan ya 4 perkara ini ya, dengan membenarkan seluruh beritanya, kemudian kita taati seluruh kita benarkan seluruh beritanya, dan kita taati seluruh perintahnya, dan kita tinggalkan seluruh larangannya, dan kita beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang telah diajarkan olehnya. Ikhwafillah. Nah, para sahabat Nabi yang mulia adalah orang-orang yang mendapatkan ya kemuliaan bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ya membuktikan kemuliaan mereka dengan mencintai Nabi SAW melebihi dari cinta mereka terhadap diri, anak, ayah, bahkan harta mereka sendiri. Saya coba ingin sampaikan sebuah kisah Nabi SAW, kisah sahabat Nabi yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika itu masih di awal-awal dakwah. Di saat itu masih dakwah sir, dan itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta agar disampaikan tentang Islam, tentang ajaran yang mulia ini kepada orang-orang kafir Quraisy. Maka kemudian Nabi mengatakan, belum saatnya Abu Bakar. Kita ya inna qalil, kita masih sedikit. Jumlah kita masih sedikit. Ya. Ya, tetapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala tetap meminta kepada Nabi kita SAW. Maka kemudian dialah awal khatib ya yang menyampaikan tentang Islam di Ka'bah dekat Masjidil Haram. Ya, di Masjidil Haram apa yang disampaikan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu tentang Islam dan bagaimana risalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Abu Bakar didatangi oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya, dipukuli, ya, kemudian disakiti
sampai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu pingsan. Sampai pingsan. Lalu dibawa ke rumahnya. Dan kemudian didatangi oleh ibunya. Nah, di saat ibunya melihat anak dalam keadaan pingsan seperti itu, dia berusaha untuk memberikan obat. Kemudian sampai pada saatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu terbangun dari pingsannya itu. Ya. Lalu apa yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu? Sedang kondisi badan yang memar, yang luka, dalam kondisi badan yang sakit fisiknya, dia tidak ingat itu semua. Dia lupa dengan itu semua. Ya, dia belum makan, ibunya berusaha memberikan makan kepadanya. Tapi apa yang keluar dari lisan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, qala ma fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana keadaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana keadaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata ibunya, saya tidak tahu dengan dia. Yang jelas akibat ajarannya inilah kamu kondisinya hari ini. La ilaha illallah ikhwafillah. Ibunya berusaha untuk membawakan makanan dan minuman, dan sampai ia mengatakan, ya ummah, wah ibuku, demi Allah, aku tidak akan makan dan minum dari air yang kau sediakan sampai aku melihat wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwafillah. Bukti kecintaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Lapar pun tak akan teringat, dahaga pun tak akan terasa kalau orang sudah cinta kepada orang yang dikasihinya. Dia rela tidak makan dan minum. Bahkan sakit badan pun tidak akan terasa kalau orang sudah mencintai kekasihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwafillah. Kisah dalam perjalanan hijrah Nabi kita SAW. Hanya Rasul dan Ali dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Dan masing-masing mendapatkan amanah. Ali diminta untuk menempati kasurnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ali tahu risikonya. Karena kufar Quraisy, orang-orang hebatnya telah bersepakat untuk membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang pemuda yang belia, gagah dan berani ini tidak pikir panjang. Nanti Nabi saya mati. Tidak ada. Nanti saya begini. Tidak. Karena dia membuktikan lebih mencintai Nabi dari dirinya sendiri. Maka Ali radhiyallahu ta'ala menempati kasur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan sahabat Abu Bakar menemani Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Para sahabat Nabi tidak berpikir untuk diri mereka. Para sahabat Nabi tidak berpikir untuk apa yang ia dapatkan dari apapun, yang penting nabinya, Rasulnya SAW selamat dan mendapatkan kebahagiaan. Tidak dipikir walaupun dirinya sakit, walaupun hartanya hilang, walaupun bahkan kemudian keluarganya dan familinya tidak hidup dalam jihad fisabilillah. Ikhwafillah. Berpindah sedikit cerita kita ke Madinah di saat semua kaum muslimin pulang dari Uhud membawa berita bahwa Nabi SAW telah meninggal dunia, dan semua berita itu dan berguncang kota Madinah dengan berita itu. Ada seorang wanita dari Bani Dinar yang menanyakan bahwa dalam peperangan tersebut ikutlah suaminya, anaknya, saudaranya. Dan para sahabat dia mencari. Para sahabat menyampaikan kepadanya berita ini, bahwa ayahmu meninggal dunia, suamimu meninggal dunia, kemudian anakmu meninggal dunia. Tatkala disebutkan kepadanya tentang suaminya meninggal dunia, dia kembali bertanya, bagaimana dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia tidak mencari tentang berita suaminya, ayahnya. Kemudian disampaikan kepadanya bahwa suamimu meninggal. Dia menjawab, bagaimana dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam?
Ia tidak mencari berita tentang suaminya. Dan ketika disampaikan kepadanya tentang anakmu meninggal dunia, dia tidak bertanya kecuali bagaimana kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahibati fillah. Mewakif seperti ini bukan satu dua. Sangat banyak dalam kehidupan para sahabat Nabi yang mulia dan para sahabiat. Ketika dia mendengarkan berita Nabi SAW selamat, maka kata dia, seluruh musibah yang didapatkan setelah Nabi selamat itu semuanya ringan. Bayangkan, tidak ada berita yang paling berat bagi mereka dengan kematian Nabi SAW, dengan berpisahnya mereka dengan Nabi SAW. Hal ini juga ketika terjadi ya kematian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kematian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini diceritakan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha tentang bagaimana ya, berita kematian Nabi itu mengguncang kota Madinah. Bahkan ayahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu berangkat dari rumahnya menuju ya Masjid Nabawi. Kemudian dia bertanya kepada putrinya bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian dipeluknya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Berita ini sangat berat bagi kaum muslimin. Dan kemudian sampai Umar mengatakan bahwa siapapun yang mengatakan Muhammad meninggal, saya akan penggal lehernya. Saya akan habisi dia. Ini bukan karena kalimat ini tidak akan keluar karena melainkan karena cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat berat bagi mereka berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat berat bagi mereka tidak berada di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi As-Siddiq radhiyallahu ta'ala datang memberikan sebuah kalimat yang semuanya menguatkan kaum muslimin, menguatkan hati orang-orang beriman. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Tersadarlah semua orang kalimat ini. Yang beriman dengan Muhammad, maka sungguh dia telah meninggal dunia. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan beribadah kepada maka Allah hayyun la yamut. Allah tidak selalu hidup dan tidak akan pernah meninggal. Ikhwan fillah rahimakumullah. Sungguh sangat banyak kisah-kisah yang indah, yang sangat menguatkan keimanan kita kepadanya. Dan inilah bukti cinta yang sejati. Bahkan di antara ada sahabat ya, dia menceritakan bahwa dirinya dimanapun dia teringat dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fiddin, hafizakumullah wa ra'akum. Tentu ini adalah hal yang sangat indah dalam kehidupan mereka. Ya, kita baca kehidupan para sahabat, bagaimana mereka membuktikan cintanya. Bukan hanya sekedar pada hal-hal sifatnya perintah untuk dikerjakan, dan bukan pada hal-hal yang dilarang untuk ditinggalkan, tapi pada hal yang mubah sekalipun para sahabat mengikutinya. Sahabat pengen lewat situ karena Nabi pernah lewat situ. Itu hal yang mubah. Tapi itu dilakukan oleh apa? Oleh cinta mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka buktikan kecintaan kita dengan kesungguhan, bukan dengan cara berkamuflase, bukan dengan cara yang tidak benar, bukan dengan anggapan-anggapan, bukan dengan dendangan-dendangan, bukan dengan nyanyian-nyanyian, ya. Bukan dengan satu amalan yang kemudian dilakukan acara-acara besar, tapi salat yang menjadi rukun Islam mungkin terabaikan, tidak berjamaah, bahkan mungkin tidak salat di subuh harinya, waliyadzubillah. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala
dengan kita membuktikan cinta kita, ya, kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah tabaraka wa taala. Dia memberikan syafaatnya kepada kita, dan kita termasuk orang-orang yang akan diizinkan untuk bisa meneguk, ya, air di telaganya di hari kiamat kala. Istiqamalah di atas sunnahnya, berpegang teguhlah dengan jalan Nabi dan jalannya para sahabat, para tabi'in dan tabi'in, karena jalan mereka adalah jalan yang pasti selamat dan jalan yang telah mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini, ya, radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan Nabi SAW telah mengatakan khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Mereka orang-orang yang telah mendapatkan legalitas dari Nabi kita SAW untuk menjadi manusia atau generasi yang terbaik. Maka itu tajamkan pandangan kita kepada mereka, belajar tentang bagaimana cara mereka membuktikan cintanya dan bagaimana mereka menghabiskan usia dan umur mereka dalam rangka memperoleh cinta dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena masing-masing kita boleh mengungkapkan cintanya, tapi belum tentu bisa membuktikan cintanya kepada apa yang dia ucapkan. Maka berikan bukti itu dengan benar, dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang salah, ataupun dengan cara yang, ya, diada-adakan, yang bukan diajarkan oleh Nabi SAW, atau bukan yang diamalkan oleh para sahabat Nabi kita, ya, ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in. Mungkin masih banyak sebetulnya kisah-kisah heroik yang membuktikan kecintaan para sahabat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan para generasi salaf, ya, radhiyallahu ta'ala anhum. Tapi tentu waktu yang terbatas, insyaallah kita berikan waktu yang selapang-lapang kepada guru kita Dr. Helmi untuk menyampaikan tentang bagaimana fenomena dan keadaan, ya, mungkin dibandingkan zaman dahulu dengan zaman sekarang, di mana letak perbedaannya. Wallahu taala alam. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, jazakallahu khairan Sar untuk lanjutan materi kita mengenai aplikasi cinta para sahabat, sekelumit kisah dari para sahabat kita yang mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan lanjut mendengarkan dari guru kita Ustaz Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullahu Ta'ala. Falitafadhal maskur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala an-nabiyil mustafa khairil bariyat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Yang sama-sama kita muliakan guru-guru kita, Dr. Dasman, Dr. Diatullah. Semoga Allah selalu menjaga mereka dan tetap istiqamah berada di jalan sunnah Rasulnya. Saudara Ray dan ikhwah yang hadir di studio, serta para pendengar, para pemirsa yang dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita perbanyak syukur dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah sampai pada hari ini kita masih dilimpahi oleh rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan nikmat itu kita bisa beribadah, yang dengan nikmat itu kita bisa semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun amal saleh yang bisa kita lakukan kecuali karena memang di situ ada nikmat Allah dan karena Allah yang memudahkannya. Untuk itu bersyukurlah, mudah-mudahan kita semakin menyadari bahwa kita ini adalah orang-orang yang senantiasa membutuhkan Allah. Kita tidak bisa
melakukan apapun sekecil apapun kalau seandainya itu bukan kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan sampai nikmat yang diberikannya justru kita jadikan untuk menjauhkan, untuk melakukan sesuatu yang ternyata itu menjauhkan diri kita dari yang memberikan nikmat. Salawat dan salam sama-sama kita ucapkan untuk Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang harus kita cintai dengan cinta yang sejujur-jujurnya, sosok yang harus kita rindukan dengan kerinduan yang mendalam, karena beliau sangat mencintai dan sangat merindukan kita sebagai umatnya. Beliau sudah membuktikan cinta dan rindunya, tinggal lagi kita sebagai umatnya yang harus mampu pula untuk membuktikan cinta dan rindu kita kepada beliau. Cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah cinta yang menyelamatkan, cinta yang membahagiakan, cinta yang membuat kita nyaman nanti ketika berada di hari mahsyar. Karena Rasul kita mengatakan, anta ma'aman ahbabta, engkau nanti bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Mudah-mudahan nanti di hari akhirat kelak, hari mahsyar, semua kita pantas untuk mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau, yang tentu saja atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, para pendengar, para pemirsa dimanapun berada, tema kita hari ini adalah berkaitan dengan kamuflase cinta. Kita harus mencintai Nabi tapi tidak boleh berpura-pura. Kita tidak boleh mencintai beliau seolah-olah mencintai tapi sebenarnya tidak. Karena kata kamuflase itu kan samar, menyamarkan diri seolah-olah seperti itu, padahal tidak. Seperti tentara yang pakai pakaian yang berwarna rumput, orang mengira itu rumput, ternyata tentara yang sedang menyerupai. Jadi cinta kita tidak boleh berpura-pura, tidak boleh seolah-olah, mesti benar-benar cinta, dan harus berupaya untuk itu secara maksimal. Mudah-mudahan Allah memudahkan. Kita harus mengikuti apa yang telah dilakukan oleh generasi terbaik dulu dalam mencintai Rasul kita yang mulia, dan cinta mereka kepada Rasulullah SAW benar-benar cinta yang mengagumkan dan diakui oleh semua orang. Maka Abu Sufyan pernah mengatakan, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan aksar min hubbi ashabi Muhammadin Muhammadah. Kira-kira seperti itu. Saya tidak melihat seseorang mencintai seseorang yang lain yang lebih besar daripada cinta sahabat-sahabat Muhammad terhadap Muhammad sendiri. Ini ungkapan Abu Sufyan. Ungkapan itu beliau ucapkan ketika seorang sahabat yang bernama Zaid ibnu Dathinnah, kalau nggak salah, Zaid ibnu Dathinnah, dalam peristiwa Yaumur Raji', ketika kabilah Huzail meminta dikirimkan para penghafal Quran supaya mereka diajarkan Al-Quran dan Islam, tapi ternyata mereka ingin membunuh orang-orang yang diutus tadi. Termasuklah salah satu yang akan dibunuh itu adalah Zaid ibnu Dathinnah, yang pada akhirnya dia dijual kemudian juga dibunuh. Nah, ketika itulah Abu Sufyan mengatakan, kamu mau enggak kamu bebas dari ancaman ini, tetapi kamu digantikan oleh yang namanya Muhammad, biar kamu bebas. Inilah ungkapan dari Zaid ibnu Dathinnah, demi Allah, seandainya saya berada di tengah-tengah keluarga saya tidak rela yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertusuk oleh satu duri. Jadi mereka benar-benar tidak menginginkan sedikit pun terjadi hal-hal yang tidak baik pada Nabi, dan mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri.
Artinya biarlah mereka yang mendapatkan ancaman itu, asalkan Nabi selamat, tidak mendapatkan apapun. Ini semua adalah bukti-bukti sejarah di mana para sahabat benar-benar mencintainya dengan cara yang betul, cara yang benar. Karena memang kalau seandainya kita mencintai Nabi dengan cara yang benar, maka insya Allah kita juga akan dicintai. Tapi kalau seandainya kita mencintainya dengan cara yang salah, maka kita tidak akan dicintai. Oleh karena itu dalam sebuah ungkapan, walaysa sya'nu an tuhib wa innama sya'nu an tuhab. Yang terpenting itu bukanlah kamu mencintai, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kamu itu benar-benar dicintai. Kalau mengaku-ngaku bahwa kita mencintai itu mudah sekali. Semua orang bisa mengaku cinta dan bisa juga menuduh orang tidak cinta. Saya mencintainya, kamu tidak mencintainya. Itu semua adalah ungkapan-ungkapan yang mungkin hanya sebatas ungkapan saja. Oleh karena itu, yang terpenting bukanlah mengungkapkan bagaimana kita mencintai. Saya sudah mencintai, tapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana kita benar-benar dicintai dengan cara kita mencintai Nabi kita yang mulia. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana cara mencintai yang benar dan seperti apa pula kekeliruan dan kesalahan-kesalahan dalam mencintai. Dua guru kita sebelumnya saya kira sudah menyampaikan banyak hal berkaitan dengan cinta yang benar. Bagaimana cara yang tepat di dalam mencintai Nabi kita yang mulia. Apalagi panjang lebar tadi Dr. Hidayatullah sudah memberikan gambaran kepada kita bahwa kalaulah kita benar-benar mencintainya, maka intinya ada pada al-ittiba, ada pada bagaimana kita senantiasa mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin ambil bagian dalam menyampaikan kekeliruan dalam mencintai. Perkara-perkara yang kita salah, umat Islam di situ salah dalam mencintai Nabi. Walaupun semua mengaku atas nama cinta. Ada beberapa poin. Yang pertama, kesalahan dalam mencintai Nabi itu adalah ketika seseorang terjebak pada perbuatan ghulu dalam mencintai Nabi. Ghulu itu artinya adalah melampaui batas. Tajawazul had, melampaui batas dalam mencintai. Menempatkan Nabi tidak lagi pada posisi seorang Nabi. Lebih daripada itu. Jadi karena dia saking cinta kepada Nabi, maka dia menempatkan Nabi lebih daripada seorang Rasul. Tidak lagi semata-mata dia utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang namanya ghulu. Seperti apa itu? Menyematkan unsur-unsur ketuhanan pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dia adalah Rasul. Takkan pernah lebih daripada seorang Rasul. Maka memberikan unsur-unsur ketuhanan kepada seorang yang namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berarti itu sudah menjadi bagian dari ghulu. Apa contohnya? Menjadikan dia tempat meminta, memberikan permintaan atau harapan-harapan doa agar dikabulkan. Ini semua sesungguhnya adalah bukan lagi tugas Rasul. Rasul menyampaikan sebuah syariat, sebuah kebenaran yang harus diikuti. Ketika Rasul menyuruh kita untuk berdoa, dan Rasul menyuruh berdoa itu kepada Allah. Tidak ada tempat meminta kecuali hanya kepada Allah saja. Tapi kalau seandainya ada orang yang meminta kepada Nabi, memohon agar hajatnya dikabulkan,
atau menitipkan doa agar dia menyampaikannya kepada Allah. Ini sesuatu yang sudah tidak dibolehkan lagi, dan itu disalahkan oleh para ulama, kebanyakan ulama-ulama salaf dulu. Tidak benar perbuatan seperti itu. Karena iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ghulu itu salah satu dari penyebab hancurnya, binasanya umat-umat terdahulu. Iyyakum wal ghulu wa innama ahlaka man kana qablakum. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian itu binasa, itu adalah disebabkan karena ghulu. Al-Quran melarang orang-orang ahlul kitab untuk ghulu, karena mereka sudah melaksanakan atau sudah terlanjur kepada perbuatan ghulu itu. Ya ahlul kitab, la taghlu fi dinikum. Hai ahlul kitab, janganlah kalian ghulu dalam beragama. Nabi juga menyampaikan kesalahan mereka. La tutruni kama atratin nasara. Janganlah kalian melampaui batas bersifat ghulu sebagaimana terjadi pada orang-orang Nasara. Kenapa mereka disebut ghulu oleh Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad SAW? Karena mereka menempatkan Isa itu tidak lagi sebagai seorang Nabi dan Rasul. Jadi bagi mereka Isa itu tidak lagi sekedar utusan Allah atau sebagai Nabi. Tetapi mereka sudah menempatkan Isa itu lebih dari itu, yaitu adalah sebagai anak Tuhan, anak Allah. Sebagaimana orang-orang Yahudi juga mereka telah berbuat ghulu dalam beragama. Dalam bentuk apa? Menganggap Uzair, orang yang soleh, orang yang alim pada masa itu, hafal dia Taurat itu, mengerti dia dengan agamanya. Cuma orang-orang Yahudi bersifat ghulu kepada orang yang saleh. Dianggapnya Uzair itu adalah anak Tuhan. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair itu adalah anak Allah. Wa qalatin nasara. Sementara orang-orang Nasara juga mengatakan bahwa Isa ibnu Maryam ibnullah, adalah Isa itu adalah anak Tuhan, anak Allah. Nah ini, jadi Nabi mengatakan la tutruni kama atratin nasara. Jangan kalian melampaui batas ghulu, berlebihan terhadap diri saya. Nah, disinilah kesalahan itu banyak terjadi pada hari ini. Mereka melampaui batas, berlebihan dalam mencintai Nabi. Kadang ada pula ya kalau mencintai itu ya harus lebih lah. Masa cinta sederhana-sederhana saja. Kita tidak melarang untuk agar kita maksimal dalam mencintai, tetapi jangan terjebak kepada perbuatan yang salah, yang menyimpang, yang melampaui batas. Itu maksudnya menempatkan Nabi tidak lagi sebagai seorang Nabi. Kalau umpamanya ziarah ke kuburnya, ziarahlah ke kubur Nabi, tetapi bukan untuk tujuan-tujuan yang tidak syar'i, bukan untuk tujuan-tujuan yang terlarang, yang justru di dalamnya ada unsur-unsur kesyirikan. Itu juga adalah sebabnya bahkan pesan Nabi di akhir hayatnya melarang untuk menjadikan kubur Nabi itu sebagai tempat beribadah. Dilarang oleh beliau, jangan jadikan kubur saya tempat berhari raya, tempat beribadah. Karena orang-orang terdahulu itu menjadikan kubur-kubur Nabi mereka sebagai masjid. Masjid itu kan tempat sujud, berarti tempat beribadah. Nah, ini semua adalah cara oleh Nabi untuk mengantisipasi agar tidak terjadi ghulu di dalam mencintainya. Karena kalau seandainya sudah terjebak pada perbuatan ghulu dalam mencintai Nabi, berarti cinta kita tertolak. Kita tidak dianggap sebagai orang yang mencintai karena kita sudah berbuat ghulu.
berlebih-lebihan menempatkan Nabi tidak lagi sebagai seorang Rasul. Ikhwati fillah, ini sesuatu yang sering dan perlu untuk sering diulang-ulang. Karena ada juga yang menganggap ini persoalan doa. Doa itu kan adalah masalah fikih. Jadi dianggap persoalan bertawassul kepada Nabi itu bukan masalah akidah. Ini masalah fikih, masalah ikhtilaf. Kalau masalah ikhtilaf ya saling menghargai aja lah. Banyak muncul ungkapan-ungkapan seperti itu pada hari ini. Ikhwati fillah. Nabi mengatakan, doa mukhul ibadah. Doa itu adalah inti dari sebuah ibadah. Dan ibadah itu sesungguhnya adalah tauhid kita kepada Allah. Jadi yang namanya ibadah itu adalah cara kita mentauhidkan Allah. Oleh karena itu tidak boleh dipisah-pisahkan juga. Salat itu masalah ibadah, tapi yang mengingkari salat kufur. Kalau sudah urusannya kufur Islam berarti persoalan tauhid. Nah, jangan dianggap nanti ini kan masalah doa, ini hanya perbedaan ikhtilaf saja, ini masalah fikih. Ingat apa yang dikatakan oleh Nabi tadi, bahwa sesungguhnya doa itu adalah intisari dari sebuah ibadah, artinya benar-benar untuk membuktikan tauhid kita kepada Allah itu ada pada persoalan doa, berdoa. Karena doa itu adalah saat di mana kita merendahkan dan menghinakan diri kita, dan kita hanya boleh menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu, karena dia adalah persoalan ibadah yang inti dalam beragama, itu bagian dari tauhid, maka tidak boleh salah dalam melaksanakannya. Ketika kita sudah membawa-bawa yang lain selain daripada langsung tertuju kepada Allah, berarti itu sudah merupakan sesuatu yang menyimpang, meskipun membawa-bawa kebesaran nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu ketika dia masih hidup, ya sahabat dulu yang meminta kepada Nabi agar Nabi berdoa. Jadi sahabat dulu juga bukan meminta agar Nabi mengabulkan, enggak. Meminta kepada Rasul agar beliau yang berdoa kepada Allah. Umpamanya Umar bin Al-Khattab, ketika lama tidak hujan, datang ya Rasulullah, lama tidak hujan, tolong doakan agar hujan turun. Maka berdoalah Nabi. Tapi ternyata ketika Rasul sudah wafat, Umar sendiri mengatakan, dulu ketika Rasul masih hidup, maka kami datang kepada beliau. Tapi sekarang beliau sudah wafat, dan kami datang kepada pamannya Al-Abbas agar beliau berdoa pula kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak dibawa-bawa oleh Umar ketika itu kemuliaan Nabi dalam berdoanya, karena memang Rasul sudah tidak ada. Nah, ikhwati fillah, kalau kepada Nabi saja tidak dibolehkan, maka kepada selain Nabi tentu akan lebih tidak dibolehkan lagi. Sekeramat-keramat pun orang, sesoleh-soleh pun seseorang yang sudah meninggal itu, dia tidak akan lebih soleh daripada Nabi kita yang mulia. Maka tetap tidak dibolehkan. Kalau ziarah ke kubur, ziarah aja lah, datang aja lah ke kubur kiai mana, kalau mau ziarah. Tapi bukan tujuannya untuk beribadah, bukan tujuannya untuk menyampaikan doa. Iqdi hajatina ya Habib fulan, iqdi hajatina, kabulkan permintaan kami. Ini justru dia melakukan sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak dibolehkan dalam beragama. Baik, itu yang pertama, ghulu di dalam mencintai Nabi. Yang kedua, hampir seperti itu, tapi poin yang kedua ini adalah mencintai beliau dan membuktikannya dengan cara yang salah. Seperti apa itu? Ada keyakinan-keyakinan yang salah atau yang menyimpang ketika seseorang membaca wirid-wirid tertentu, zikir-zikir tertentu, yang katanya itu adalah untuk mencintai Nabi, untuk menunjukkan
kecintaan dan kerinduan mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ada keyakinan-keyakinan yang dibawa-bawa di situ, keyakinan yang menyimpang. Apa itu? Nanti pada bacaan-bacaan tertentu itu ada keyakinan mereka bahwa Rasul hadir pada saat itu. Maka adalah istilahnya mahallul qiyam. Ada mahallul qiyam itu, ada saat di mana mereka berdiri semua. Ternyata kalau kita tengok asal usul kenapa berdiri, itu zikir-zikir yang dulu dilakukan oleh orang-orang sufi yang mereka meyakini pada saat itu Nabi hadir, rohnya hadir, maka perlu untuk dihormati dengan cara berdiri. Orang-orang sekarang banyak juga melakukan hal seperti itu, tapi saya nggak tahu mereka paham enggak kenapa mereka berdiri. Secara asal-usulnya kenapa harus berdiri? Dulu orang sufi begitu, sekarang mereka buat-buat pula, kan karena ikut-ikutan aja. Atas nama cinta, saya terharu sekali pada saat berdiri itu. Begini. Ketika membaca zikir-zikir ini benar-benar menetes air mata saya. Nah, meyakini bahwa Nabi hadir ketika itu satu penyimpangan, satu kesalahan. Karena banyak sekarang orang ngaku-ngaku melihat Nabi hadir. Ada juga katanya yang kalau kalian tak percaya dengan kehadiran Nabi, mari kita buktikan. Dibuatnya di situ di depannya pasir, kemudian lampu dimatikan, berzikirlah mereka. Setelah itu lampu dihidupkan, ternyata ada bekas-bekas telapak kaki di pasir yang di depannya tadi itu. Siapa yang nginjak itu kalau bukan Nabi sendiri? Lampu dimatikan pula. Entah dia yang injak-injak. Jadi kadang lucu-lucu aja dalam beragama. Kita kalau sudah mulai menyimpang pasti banyak hal yang lucu dalam beragama. Nah, oleh karena itu meyakini kehadiran tadi itu satu hal yang memang sangat sulit untuk diterima. Seandainya pada malam itu ada lima masjid yang mengadakan zikir-zikir seperti tadi dan mereka berdiri juga dalam waktu yang bersamaan, kira-kira Nabi di masjid yang mana di antara yang kelima tadi itu? Apakah Nabi akan hadir pada semua masjid itu? Jadi ini namanya mencintai dengan cara yang salah. Kalau mencintai dengan cara yang salah, kita khawatir cinta kita ditolak. Kita tentu saja yang kita inginkan adalah bagaimana cinta kita diterima oleh Allah dan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwati fillah, saya ingin ingatkan sebuah ayat yang jangan sampai itu terjadi pada kita dan alasan kita mencintai. Karena kalau itu terjadi, pasti tidak akan diterima. Di mana Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hai orang-orang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Mendahului itu berarti kita di depan. Kalau kita mengikuti itu kita di belakang atau kita di depan? Kita mengikuti tentu di depan, di belakang. Yang di depan kita adalah Nabi. Sekarang jangan mendahului Allah dan Rasul. Kalau kita mendahului Rasul, berarti kita di depannya Rasul, di belakang kita. Artinya kita tidak lagi mengikuti apa yang dikatakan beliau, apa yang diperintahkannya. Maka di antara pemahaman ayat itu yang disampaikan oleh banyak ulama salaf dulu, mereka mengatakan la taqulu hatta yaqul. Jangan kamu mengatakan sesuatu sampai dia berkata seperti itu. Wala taf'alu hatta ya'mur. Jangan pula kamu melakukan sesuatu sampai dia memerintahkan.
Ini salah satu dari pemahaman ayat itu yang datang dari para ulama salaf dulu seperti yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim. Jadi jangan katakan kecuali dia mengatakan. Jangan lakukan kecuali dia yang memerintahkan. Ini berlaku dalam berbagai hal di persoalan agama kita. Yang pertama sekali dalam persoalan akidah. Setelah itu baru masalah yang berikutnya. Ibadah, muamalah, akhlak, dan lain sebagainya. Yang paling penting, bagaimana kita mencintai Nabi, tapi dengan tetap setia sebagai pengikut Nabi. Dalam berakidah umpamanya. Kita tidak mendahului Nabi, tidak mendahului Allah dan Rasulnya sebagaimana yang ia larang. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Dan yang paling penting pertama sekali adalah dalam persoalan akidah. Jangan sekali-kali kita mendahului Allah dan Rasul. Jangan katakan apa yang tidak dia katakan dalam berakidah. Jangan lakukan apa yang dia tidak perintahkan pula dalam persoalan ibadah. Maka Ibnul Qayyim al-Jauziyah mengatakan ketika beliau mengomentari ayat itu atau memberikan penjelasan tentang ayat itu, la tuqaddimu, jangan mendahului Allah dan Rasul. Apa kata Ibnul Qayyim? Ayyu taqaddumin ablagh min taqdimi aqlihi ala ma jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendahului seperti apa lagi yang lebih parah, yang lebih dahsyat akibat buruknya, min taqdimi aqlihi, daripada mendahulukan akalnya dari apa? Ala ma jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari didahulukannya akalnya dari apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi mendahului apa lagi yang lebih parah akibatnya daripada mendahulukan akal daripada nas. Mendahulukan akal daripada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Ibnul Qayyim al-Jauziyah sedang menyindir para ahlul kalam dalam berakidah. Karena mereka di dalam berakidah, di dalam meyakini Allah, memaknai sifat-sifat Allah, sesungguhnya mereka mendahului Allah dan Rasulnya. Dengan cara apa? Dengan cara mendahulukan, mengedepankan akalnya daripada nas. Allah bilang begini, Rasul bilang begini, dia bilang begini, karena akalnya yang dia ikuti. Dan ini adalah mendahului Allah dan Rasul yang paling parah. Jadi memang Ibnul Qayyim sedang menyindir mereka. Bahkan tidak lagi menyindir, itu sudah terang, sudah jelas terang sekali. Karena konsep mereka dalam berakidah memang seperti itu. Taqdimul akli ala nakal, taqdimul akli ala nas, mendahulukan akal daripada nas. Kalau itu yang dilakukan, kita pada akhirnya kita tidak akan kenal sama Allah. Karena kita mengedepankan apa yang dipahami oleh akal kita daripada apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah bilang kalau dia berada di atas aras. Sekarang akal mengatakan, oh tidak mungkin tuh. Karena kalau seandainya berada di atas aras, berarti dia punya arah. Berarti dia punya tempat. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam ketika mengajarkan para sahabat berakidah, benar-benar mengembalikan semuanya kepada Al-Quran dan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun di antara mereka yang mencoba untuk mempertanyakan seperti pertanyaan-pertanyaan seperti yang tadi itu. Ini kira-kira arah atau tidak? Ini kira-kira bertempat atau tidak? Kenapa orang-orang ahlul kalam itu bertanya seperti itu ketika membaca ayat tadi? Alasannya tidak lain karena mereka memahami Allah diawali dengan memahami makhluk. Jadi apa yang ada pada Allah langsung terbayang apa yang ada pada makhluk. Dan langsung pula ditolak kalau tidak pas rasanya pada Allah. Tidak mungkin ini. Maka dinafikan seperti orang-orang Mu'tazilah yang menafikan sifat-sifat pada Allah.
Kenapa? Karena kalau Allah punya sifat seperti itu, ya berarti Allah sama dengan makhluk. Sifat kalam umpamanya. Mu'tazilah kan mu'attilah. Itu mengosongkan Allah, menafikan. Karena dengan alasan seperti tadi, kalau Allah berbicara, berkata-kata, terbayang oleh dia, ada mulutnya nanti, ada lidahnya, ada giginya. Karena makhluk seperti itu. Padahal ketika kita tengok ada riwayat yang ada, batu di Mekah itu mengucapkan salam kepada Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mana mulutnya batu itu? Mana lidahnya? Itu dulu Nabi sebelum dibuatkan mimbar, sebelum dibuatkan tempat khutbah Nabi itu oleh sahabat, mimbarnya itu, Nabi ketika khutbah itu bersandar ke pohon korma, bersandar ke pohon korma saat khutbah. Tapi ditinggalkan itu oleh Nabi karena Nabi sudah dibuatkan mimbar. Saat Nabi berdiri di mimbar yang baru itu, Nabi mendengar pohon korma ini menangis. Seperti bayi yang kehilangan ibunya. Menangis. Datang Nabi ke situ, dipeluknya, diam dia. Sekarang pertanyaannya, mana mulutnya pohon korma yang menangis ini? Mana lidahnya? Mana ininya? Nah, jadi pada makhluk saja itu tidak bisa dipahami, apalagi sama Allah. Nah, oleh karena itu menganggap mesti sama nanti itu lalu ditolak, disitulah kesalahannya. Maka berbagai hal itu, wajah ndak wajah, tangan ndak tangan. Datang pula Asy'ariyah yang sok-sok jadi penengah nih, ditakwilkannya. Kan katanya kan dia sebagai penengah kan, ditakwilkannya. Oh, tangan itu kudrat, wajah itu kerajaan. Takwil itu sesungguhnya sama dengan ta'til. Tidak ada bedanya. Kenapa demikian? Ketika tangan diartikan kudrat, mereka yakin tidak Allah punya tangan? Tidak juga kan? Berarti sama dan menafikan. Karena sudah diartikan pada makna yang lain. Kekuasaan, nikmat. Karena mereka bertanya, ini tangan ini jarihah atau tidak? Kenapa muncul pertanyaan jarihah? Karena di kepala mereka kalau disebut tangan mesti seperti tangan dia. Padahal kan sudah sering kali kita contohkan. Ketika kita bilang kaki meja umpamanya kan, tidak terbayang sama kita kaki kita. Kenapa? Karena meja bukan manusia. Kaki sapi, terbayang tidak kita kaki kita? Tidak juga, karena sapi bukan manusia. Tapi ketika dibilang kaki Allah, kenapa terbayang kaki kita? Sinilah. Jadi apa cara berpikirnya itu kadang gitulah. Maka balik sajalah. Maka kata Ibnul Qayyim, saya ulang lagi. Ayyu taqaddumin ablaq min taqdimi aqlihi ala ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mendahului Allah yang lebih parah, yang mana lagi yang lebih parah? Yang daripada mendahulukan akal daripada apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi mencintai Allah jangan sampai salah, cintailah dengan cara yang benar, jangan mendahului Rasul, jangan katakan apa yang dia tidak katakan. Tidak pernah datang dari Nabi sebuah perkataan di mana dia mentakwil sifat-sifat Allah yang tadi itu. Yang ada datang dari Nabi hanyalah percaya, mengimaninya bahwa sesungguhnya memang Allah sesuai dengan apa yang dia sifatkan, tetapi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ikhwati fillah, saya kira ini mungkin ya beberapa poin yang berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan dalam mencintai Nabi. Cintailah tapi jangan menyimpang. Cintailah tapi jangan hulu. Sesuai dengan apa yang dia katakan, cintai dengan cara yang dia ajarkan. Jangan mendahuluinya. Kalau kita mencari cara yang tidak pernah dia ajarkan, meyakini apa yang tidak pernah dia yakini pula, berarti kita sudah mendahului Allah dan mendahului Rasulnya. Demikian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan untuk materi kita di kesempatan pagi hari ini. Barakallahu fikum untuk guru-guru kita yang sudah menyampaikan kamuflase cinta. Mudah-mudahan ini tidak kepura-puraan cinta kita kepada Rasul dan juga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa menyimak dan mengaplikasikan cinta sesuai yang sudah digambarkan tadi dari penjelasan masing-masing guru kita. Baik, seperti yang sudah kita informasikan, di sisa waktu kita akan coba menjawab pertanyaan-pertanyaan antum di 08174909911 terkait tema kita kamuflase cinta. Tetapi yang masuk kita bacakan dulu yang lebih awal. Ada Akhi Kamil di Kubang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Semoga Ustaz dan tim selalu dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Izin bertanya, Ustaz. Ustaz, ana pernah mendengar sebuah komparasi atau perbandingan mengenai keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi yang pertama, ada hadis yang menyebutkan Nabi bertanya kepada kepada seorang budak jariyah bahwa Allah itu di atas jawabannya. Kemudian di sisi lain ada kisah yang menyebutkan Nabi menyabarkan atau memberikan semangat kepada Abu Bakar bahwa Allah bersama mereka ketika di Gua Hira. Yang ingin saya tanyakan, Ustadz, mana yang lebih betul pemahaman Umar atau pemahaman Buddha ini? Karena ada yang mengatakan dia langsung belajar dari akidah Abu Bakar, bukan belajar dari akidah yang ditanyakan Nabi kepada budak. Nah, Ustaz, ini seperti apa, Ustaz? Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Terima kasih kepada saudara yang bertanya. Sebenarnya Dr. Helmi tadi yang menyinggung pembahasan ini, tapi tidak masalah. Sebenarnya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, apa yang diyakini oleh Nabi alaihi salatu wassalam tentang Allah subhanahu wa ta'ala sudah terlalu banyak dalilnya. Sudah terlalu banyak. Seperti kata Ibnul Qayyim rahimahullah, lebih dari 2000 dalil nakal yang menunjukkan Allah itu di atas. Ini yang muhkam. Sedangkan yang dalil-dalil yang mengatakan bahwasanya atau dipahami bahwa Allah Subhanahu wa taala ada bersama kita atau dekat kepada kita atau dimanakan kita berada Allah bersama kita, ini kan sebenarnya muhkam juga, tapi maknanya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama kita dengan ilmunya, dengan pengawasannya, dan dengan pertolongannya. Dan itu dipahami dari siyaq al-ayat, dari redaksi ayat itu sendiri. Sedangkan yang mengatakan Allah di atas itu jelas juga dengan siyaqnya. Misalnya tadi sesuai yang ada di dalam pertanyaan, Nabi didatangi oleh seorang sahabat bahwasanya dia ingin memerdekakan seorang hamba. Tentu hamba yang dimaksud memerdekakan adalah hamba yang beriman. Lalu Nabi SAW bertanya kepada hamba wanita tadi, hamba saya tadi, Aina Allah? Di mana Allah? Lalu dia bilang, fis sama. Lalu Nabi katakan, a'tiqha fa innaha mu'minah. Dan pertanyaan ada satu lagi, wa man ana? Siapa saya? Lalu dijawabnya, anta Rasulullah SAW. Berarti
Dia menyaksikan Allah di atas, menyaksikan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Jadi redaksinya jelas dengan pertanyaan Aina Allah? Di mana Allah? Nah, menyikapi hadis ini banyak ahli al-hawa, sesuai dengan namanya ahli hawa, mengikuti hawa. Ada yang mencoba mendhaifkan hadis, Masya Allah. Hadis dalam Sahih Muslim dicobanya untuk didhaifkan, tapi katanya tidak boleh mendhaifkan hadis dalam Sahihain. Lucu kadang ya, jadi memang lucu. Jadi kata kalau Syekh Albani mendhaifkan hadis, padahal bukan mendhaifkan hadisnya kadang, tapi mendhaifkan sanadnya. Tapi karena mereka tidak baca sampai ujung, ya begitulah. Karena yang dicari adalah kesalahan. Nah, dia lupa bahwa yang disahihkan Syekh, hadisnya ada di ujungnya. Cuma kan lumayan 4 halaman kan, siapa yang sabarnya sebab kalau dapat itu tuh. Jadi dikatakan hadis dhaif, oke. Tapi hadis palsu, Masya Allah, tidak ada sanad sama sekali. Allah mawjudun bila makan, ondai, Masya Allah. Ya, menjadi apa? Padahal kaidah Asy'ariyah misalnya atau Maturidiyah, hadis ahad tidak dijadikan hujjah. Ini hadis palsu menjadi hujjah yang mengalahkan seluruh ayat dan hadis. Jadi heran kadang kita kaum muslimat. Kemudian ada yang mencoba untuk merelecehkan sang hamba sahaya tadi. Itu kan pikiran anak-anak, pikiran hamba, budak. Subhanallah. Yang mengesahkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mengatakan Allah di atas sambil menunjuk itu adalah Rasulullah mengesahkannya. Antum lupa bahwa hadis itu ada hadis takriri, sama kedudukannya dengan hadis qauli dan hadis fi'li. Itu kadang-kadang ma'asyiral kiram, memang kata orang Arab itu cinta itu yu'mi wa yusim. Allah cinta dengan Allah mawjud bila makan ini sehingga yang sahih menjadi dhaif. Allah musta'an. Sedangkan kalimat yang diajarkan Nabi alaihissalatu Abu Bakar ketika dikatakan oleh Nabi SAW, izhuma fil ghari iz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Itu jelas bahwa maknanya kan kalimat la tahzan, jangan takut. Kenapa? Engkau tidak mesti takut karena bersama kita ada yang akan menolong, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bukan maknanya Allah ada di situ. Dan kalimat innallaha ma'ana tidak mesti bersama kita di sini dengan zatnya. Kan dalam bahasa sering antum kemanapun antum pergi, matahari tetap bersamamu. Kemanapun engkau pergi, aku akan tetap bersamamu. Apa makna tetap bersamamu? Ya kalau istri yang mengatakan itu cinta, aku tetap bersamamu. Kemanapun kau pergi. Apakah istri selalu bersama kita pergi? Tidak. Apakah matahari ikut kita kah pergi misalnya rihlah kita ke Jakarta, dia ikut ke Jakarta? Tidak, dia tetap di atas. Cuman yang bersama kita cahayanya. Jadi redaksi ayat, redaksi hadis sudah menunjukkan itu semua. Jadi mohon maaf kaum muslimin dan muslimat dan hati Allah, kadang-kadang orang ini ketika mendapatkan satu takwil, satu kasus takwil, seolah-olah itu semuanya ditakwilkan. Jadi kalau ada orang misalnya mengatakan di dalam kebun itu ada apel, dia katakan seluruhnya apel semua. Padahal dalam itu ada anggur, ada tonga, ada semua yang lain. Tapi karena yang didapatnya adalah apel, lalu dihukum semua dalam itu adalah apel. Ya Syekh, antum Ibnu Abbas menakwilkan kalimat aina matwallu fasamma wajhullah. Betul. Sebab redaksinya atau sebab nuzulnya ayat itu adalah orang yang salat dalam keadaan gelap, tidak tahu kiblat kemana. Lalu lapor ke Nabi SAW, turun ayat aina matwallu fasamma wajhullah. Jelas maknanya adalah kiblat. Maka ditakwilkan dengan wajhullah dengan kiblat. Tapi Ibnu Abbas apakah ketika wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram dia takwilkan lagi dengan kiblat? Enggak.
Ditakwilkan dengan mulk juga tidak. Dikatakan wajh Allah. Sebagaimana wal taffatis saqu bis saq, dengan syiddatul izdiham. Takwilkannya apakah Ibnu Abbas menakwilkan hadis hatta idza wada'a rabbukum qadamahu qalat an-nar qat. Apakah dia mengingkari itu? Tidak. Jadi jangan katakan nanti nampak apel-apel semua di situ, bukan. Ya, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, masuk dalam kebun, oh di dalamnya ada apel, ada pulasan, ada rambutan, ada macam-macam. Nah, jadi kepada saudara yang bertanya, ya jangan katakan bahwa ini akidah Abu Bakar yang ngajar, itu hamba sahaya. Bukan. Kalau hamba sahaya itu tidak kita terima. Ini karena Rasulullah SAW mengiyakannya. Lalu nanti antum bertanya lagi, harus kita melalui ulama. Kan itu lagi subhatnya. Tapi ulama yang mana dulu? Ulama ahli kalam atau memang ulama Islam? Kalau antum katakan ulama, ini Muslim meriwayatkan dari gurunya yang juga ulama, yang sudah syaring. Kemudian guru Muslim meriwayatkan dari gurunya lagi juga ulama, sampai kepada Uqbah bin Amr al-Ansari yang tadi yang nak merdekakan hambanya tadi, dan itu yang menyatakan itu juga ulama Rasulullah SAW. Jadi kita lewat ulama ngambilnya, tidak dirubah-rubah lafaznya sampai ke Imam Muslim, itu lafaz yang disampaikan semua, tidak ada tafsir selain itu. Kapan ada tafsir? Setelah lahir abad keempat melalui lisan Abul Hasan al-Ash'ari, yang dia kemudian juga taubat dan meninggalkan pendapat itu, tapi banyak yang mengingkarinya karena sudah terlanjur diyakini. Allah musta'an. Jika ada tambahan dari beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, jazakallah khair Ustaz. Ada tambahan Ustaz? Naam. Fadhal Ustaz. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Saya sedikit aja ingin mengajak saudara yang bertanya, Bapak Al-Kamil ya, ketika mempertentangkan dengan ini belajar dari Abu Bakar, ini belajar dari Buddha. Dalam Al-Quran itu ketika ketemu sepertinya dua hal yang dalam pikiran kita berbeda. Mungkinkah bertentangan atau tidak? Umpama di satu sisi Al-Quran mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Di sisi lain ada ayat yang enggak mengatakan wa huwa ma'akum ainama kuntum. Pertanyaan saya adalah, mungkinkah dua ayat itu bertentangan? Jawabannya pasti tidak. Tidak mungkin ayat Al-Quran bertentangan satu ayat dengan ayat yang lain, karena sumbernya satu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti tidak bertentangan. Kalau tidak bertentangan, disinilah kita perlu untuk mencarikan solusinya. Ayatnya sudah dijelaskan tadi. Semua ayat-ayat yang menyatakan Allah dekat dengan kita selalu diawali oleh ilmu atau penglihatan. Selalu itu. Ya'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa huwa aqrabu. Ya'lamu, ada awalnya ya'lamu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wallahu bima ta'maluna basir. Awalnya juga ilmu. Allah tahu apa yang turun dari langit, turun ke bawah, yang keluar dari perut bumi, itu semua adalah ilmu. Makanya para ulama salaf dulu memberikan penjelasan bahwa ketika dikatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, itu maksudnya adalah ilmunya Allah, pendengarannya Allah, penglihatannya Allah. Juga coba ketika Allah mengatakan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, suruh pergi ke Fir'aun, dakwahilah mereka itu Fir'aun itu, karena dia sudah sudah tagut dia. Apa kata Allah? Inni ma'akuma asma' wa ara. Inni ma'akuma, sesungguhnya saya bersama kamu berdua. Lalu Allah sendiri yang mengatakan asma' wa ara, saya dengar dan saya lihat. Ini yang begini-begini namanya tafsir Quran bil Quran. Bagaimana kita memahami ayat dari ayat itu sendiri.
Dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah juga pernah mengatakan tidak ada sesuatu yang iskal dalam satu ayat kecuali jawabannya ada dalam ayat itu sendiri. Nah, cuma sayangnya Ibn Taimiyah sudah jadi ulama ini pula bagi mereka, kan itu masalahnya. Sudah tidak pula menjadi ulama yang otoritatif katanya. Dianggap seorang yang Syekhul Islam Ibn Taimiyah dianggap orang yang sesat, orang yang ini. Berhati-hati, lidah itu jaga baik-baik. Ini akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk yang Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, tidak ada itu yang dipahami kecuali memang di atas itu secara zat. Dan tidak mesti dipertanyakan apakah itu arah, apakah itu jihah, apakah itu menempati dan lain sebagainya. Sekali lagi, mereka bertanya kenapa menempati, karena yang terbayang oleh dia yang menempati tempat sesuatu. Karena sudah diawali dulu memahami Allah dengan kaidah-kaidah pada makhluk, yang namanya benda, ini benda nih, mesti tahayyuz. Tahayyuz itu adalah berada pada ruang tertentu atau mengambil tempat. Allah itu bukan benda. Kalau Allah bukan benda, berarti dia tidak menempati. Maka Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa perlu ditakwilkan, karena seolah-olah Allah berada di dalam aras. Muncul pertanyaan yang berikutnya lagi, mana yang besar, Allah apa aras? Ini kan semua pertanyaan-pertanyaan yang yang untuk makhluk. Nah, oleh karena itu jangan mengenali Allah itu melalui apa yang ada pada makhluk. Itu membuat kita menolak sifat-sifat Allah jadinya. Nah, oleh karena itu Bapak Kamil yang bertanya, mustahil akan bertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Kalau tidak bertentangan, maka berarti bisa disatukan. Dan cara menyatukan seperti itu. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa itu hubungannya dengan zat Allah. Sedangkan dia di mana-mana bersama kamu, itu adalah ilmunya, pendengarannya, sifatnya. Tak ada satupun tempat di mana kamu berada kecuali Allah tahu. Tidak ada yang tertutup dari pandangan Allah. Kamu berada di mana itu tidak akan ada yang bisa bersembunyi dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sekira itu sekedar memperkuat apa yang tadi sudah dijelaskan oleh guru kita. Terima kasih. Baik, jazakallahu khairan untuk pelengkap jawabannya. Semoga ini menjadi ilmu untuk kita semua dan bermanfaat. Yang paling penting adalah kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita satu pertanyaan lagi, Ustaz, kita jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Dari Cipta Karya, Ustaz. Ustaz izin bertanya, tak kenal maka tak sayang dan tak sayang maka tak cinta. Ungkapan ini masyhur kita dengar. Yang ingin ditanyakan, Ustaz, bukankah sahabat-sahabat Nabi ataupun yang menentang-nentang Nabi kemudian itu lebih dulu mengenal pribadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tetapi ketika diangkat menjadi Rasul, ini malah banyak penentangan. Apakah mereka tidak mengenal Nabi lagi, Ustaz, sehingga tidak mencintai lagi? Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan. Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Ya benar, ya tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Mereka kenal dengan Nabi dan mereka sayang dengan Nabi. Bahkan yang menentang Nabi adalah orang yang paling bergembira dengan kelahiran Nabi alaihissalam. Makanya menjadikan kelahiran Nabi sebagai lambang iman, lambang cinta, itu juga keliru. Kecuali kalau memang bergembira dengan kerasulan dan sunnah Nabi alaihissalam. Kalau tidak hanya kamu belasa. Nah, kenapa mereka membenci padahal sudah sayang? Apa sebab? Sebab ada sesuatu yang lebih mereka sayangi daripada itu. Ada kepentingan mereka yang terusik. Apa itu? Islam, agama tradisional mereka. Sama kita kaum muslimin dan muslimat yang mati Allah. Memang juga masuk Islam ke Indonesia tanpa penentangan. Cuman kan lewat pedagang. Dan kabarnya melalui acara makan-makan yang kenduri dan kebaikan akhlak. Makanya mohon maaf, barangkali saya mencoba mencari, membandingkan, mengkomparasikan antara Islam masuk ke negeri ini, Nusantara,
dengan masuk ke negeri-negeri yang lain. Memang beda, masuk Nusantara tanpa penentangan. Alhamdulillah menjadi nama kita besar di dunia bahwa Islam masuk Indonesia dengan damai. Mudah-mudahan selalu begitu. Ya, dakwah Islam di Indonesia mesti damai terus. Cuman bedanya saya lihat masuk Islam ke negara lain, masuk ke Mesir misalnya, ditentang pada asalnya. Lalu lepas itu setelah diterima, lahir para ulama-ulama dalam berbagai cabang ilmu Islam, tersebut dalam riwayat dan tercatat dalam kitab-kitab. Masuk Islam ke Maghrib sampai ke Andalus, ditentang. Dan setelah diterima, lahir ulama-ulama tempatan dari situ, tersebut dalam riwayat, tercatat dalam kitab di semua bidang keilmuan. Masuk Islam ke Rusia, Mulanu Khurasan dan sebagainya, atau ke Irak sebelumnya, masuk ke Syam, sama. Dari abad-abad awal sudah ada nama-nama mentereng dari ilmuwan, ulama-ulama besar. Nah, cuman sayang pas masuk ke Nusantara, kan Islam, saya tidak menemukan, andainya memang benar ya abad kedua menurut para pakar kita yang meneliti, yang sahih adalah Islam sudah masuk di abad kedua Hijriah ke Indonesia. Merujuk Dr. Daud Rashid, Profesor Daud Rashid dalam disertasi doktornya, bahwasanya Islam sudah masuk ke Indonesia di abad kedua Hijriah. Pertanyaannya, sampai hari ini saya belum menemukan nama-nama ulama-ulama lokal, ya, nama-nama ulama lokal tersebut dalam riwayat, tersebut dalam kitab, ilmu-ilmu apapun di abad-abad awal itu, ya, sampai abad ke-12 Hijriah. Itu baru kita temukan tersebut dalam kitab-kitab atau menulis kitab. Lalu dari abad kedua sampai abad ke-12, berapa abad? 10 abad. Ini kan lumayan rentangnya. Jadi nampaknya wallahu alam, budaya keilmuan di negeri kita ghairu mutaassil, tidak punya dasar yang kokoh. Maka tesis atau kesimpulan apa hipotesa awal saya mengatakan bahwa Islam dulu masuk melalui jalur budaya, melalui jalur akhlak, tapi tidak diikuti dengan basis keilmuan yang kokoh. Buktinya kan yang kita sekarang ini kan cucu dari nenek moyang kita yang dulu menerima Islam. Ketika Islam kita bentangkan, bukan kita sekarang aja, dari dulu-dulu lah nih, buya-buya kita sebelum ini yang mendakwakan kembali kepada kitab dan sunnah seperti pemahaman as-salafus saleh. Kenapa ada penentangan? Apakah mereka tidak cinta Nabi? Cinta. Bahkan setiap tahun merayakan kelahiran Nabi alaihissalam. Tapi ada cinta yang terusik, yaitu cinta pada budaya lokal, cinta pada agama, kepercayaan lokal. Nah, kalau bertentangan, mereka akan tolak. Itu yang terjadi dengan Nabi alaihissalam. Jadi selalu mereka katakan, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Jadi alasan mereka pada Nabi, laqad kunna ala ummah, kami dulu mengikuti agama. Sekarang tiba-tiba kau datang, ajalal aliyata ilahan wahidah. Jadi ada cinta lain yang terusik. Karena ternyata cinta mereka kepada agama, dan itu fitrah. Cinta kepada kepercayaan, cinta kepada tradisi itu lebih kuat daripada cinta kepada pribadi orang per orang. Apalagi yang pribadi ini mengusik kepentingan mereka. Itulah sebabnya mereka akhirnya membenci Nabi alaihissalam karena membawa dakwah Islam yang menurut mereka ancaman bagi kelestarian kearifan lokal mereka. Wallahu a'lam.
Mungkin ditambahkan oleh masyayikh. Baik, jazakallah khair Ustaz untuk jawabannya. Ada tambahan Ustaz? Tafadhal. Baik. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat untuk kita semua, khususnya untuk yang bertanya mengenai cinta dan aplikasi cinta kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi masih di bulan Rabiul Awal katanya, yang memang ini di notabene-nya adalah hari kelahiran atau bulan di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Baik, jazakallah khair Ustaz untuk ilmu dan juga waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita saat ini dan mudah-mudahan diberkahi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Insyaallah di pekan berikutnya kita akan kembali bersama guru-guru kita. Semoga dimudahkan dengan tema-tema yang berbeda insyaallah. Jazakumullah khairan untuk perhatian antum semua. Afan untuk semua salah kata dan khilaf bicara. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.